Jangan pernah anggap remeh sayuran ini. Iya, saya ulangi lagi dengan sangat pelan dan tegas. Jangan pernah anggap remeh sayuran ini. Karena apa yang terjadi pada jantung Anda bisa jadi sedang berlangsung tanpa Anda sadari detik ini juga. Tolong, jangan skip video ini. Tahan sebentar saja. Karena dalam beberapa menit ke depan, Anda akan memahami sesuatu yang mungkin tidak pernah dijelaskan dengan cara sejelas ini. Dan bisa jadi, ini menyelamatkan jantung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Hari ini saya ingin berbicara bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli dengan kesehatan jantung Anda. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak Anda. Silahkan tekan tombol like. Subscribe jika Anda ingin terus mendapatkan edukasi medis yang jujur dan ilmiah. Dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi penting seperti ini. Karena seringkali, yang sederhana justru yang menyelamatkan. Sekarang saya mau tanya dengan jujur. Kapan terakhir kali Anda benar-benar memperhatikan kondisi jantung Anda? Apakah Anda merasa baik-baik saja? Tidak sesak? Tidak nyeri dada? Tidak pusing? Berarti aman? Belum tentu. Masalah jantung tidak selalu datang dengan alarm keras. Seringkali ia datang diam-diam, pelan, perlahan, tanpa gejala yang jelas. Data medis menunjukkan bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, menurut laporan dari World Health Organization. Dan yang membuat miris, sebagian besar kasus tersebut sebenarnya bisa dicegah. Bisa dicegah dengan pola makan, dengan gaya hidup, dengan pilihan sederhana setiap hari. Termasuk dari sayuran yang sering diremehkan. Tahukah Anda, ada satu jenis sayuran yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan pembuluh darah, membantu menjaga elastisitas arteri, dan menurunkan risiko penyumbatan. Namun, karena harganya murah, karena mudah didapat, karena terlihat biasa saja, ia sering tidak dianggap penting. Padahal, dampaknya pada jantung luar biasa. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti selang air. Jika dindingnya kaku, jika di dalamnya ada plak, jika alirannya tersendat, apa yang terjadi? Jantung harus bekerja lebih keras. Darah dipompa dengan tekanan lebih tinggi. Otot jantung menebal, dan lama-lama kelelahan. Inilah awal dari hipertensi. Inilah awal dari gagal jantung. Inilah awal dari serangan jantung. Dan seringkali, kita tidak sadar sedang menuju ke sana. Saya tidak ingin Anda panik. Saya ingin Anda sadar. Karena kabar baiknya, tubuh kita luar biasa pintar. Dan jantung kita sangat responsif terhadap perubahan kecil yang konsisten, termasuk dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dan di bagian berikutnya, saya akan jelaskan masalah medis sebenarnya yang terjadi di jantung ketika kita mengabaikan nutrisi penting dari sayuran tertentu ini. Tolong tetap bersama saya, karena semakin Anda memahami prosesnya, semakin Anda punya kendali atas kesehatan Anda sendiri. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam jantung Anda ketika tubuh kekurangan zat penting dari sayuran ini? Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam jantung Anda ketika tubuh kekurangan nutrisi penting dari sayuran yang sering diremehkan ini? Saya ingin Anda membayangkan pembuluh darah Anda seperti jalan tol. Ketika jalan itu mulus, elastis, dan bersih, maka aliran darah lancar. Tekanan stabil, jantung bekerja dengan efisien. Namun ketika nutrisi tertentu kurang, terutama yang berperan dalam produksi nitrik oksida alami tubuh,
maka pembuluh darah mulai kehilangan elastisitasnya. Ia menjadi lebih kaku, lebih sempit, dan tekanan di dalamnya meningkat. Kekakuan pembuluh darah, atau dalam istilah medis disebut arterial stiffness, adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal American Heart Association menunjukkan bahwa penurunan elastisitas arteri berkaitan langsung dengan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Ini bukan teori, ini data ilmiah. Ketika pembuluh darah menyempit, jantung harus memompa lebih keras. Tekanan darah naik. Dinding ventrikel kiri menebal. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berkembang menjadi gagal jantung. Dan yang paling berbahaya, semua proses ini bisa berlangsung tanpa gejala yang jelas selama bertahun-tahun. Anda mungkin merasa sehat hari ini, tapi tekanan darah Anda mungkin sudah perlahan naik. Anda mungkin tidak merasa apa-apa, tapi plak kolesterol bisa saja sedang terbentuk. Anda mungkin tidak sesak, tapi jantung Anda mungkin sudah bekerja lebih berat dari seharusnya. Inilah yang saya maksud dengan bahaya yang diam-diam. Sekarang, saya ingin jelaskan satu hal penting. Tubuh kita sebenarnya memiliki mekanisme perlindungan alami. Salah satunya adalah produksi nitric oxide. Zat ini membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, mencegah penggumpalan darah berlebihan. Namun, produksi nitric oxide sangat bergantung pada asupan nitrat alami dari makanan. Dan salah satu sumber terbaiknya adalah sayuran tertentu yang sering kita anggap biasa saja. Masalahnya, banyak orang lebih memilih makanan tinggi garam, tinggi lemak jenuh, tinggi gula, dan sangat rendah sayuran hijau. Akibatnya, produksi nitric oxide menurun, tekanan darah perlahan naik, dinding pembuluh darah mulai rusak, dan proses aterosklerosis dimulai. Aterosklerosis adalah kondisi ketika plak kolesterol menempel di dinding arteri. Plak ini bisa pecah, dan ketika pecah, terbentuklah bekuan darah. Jika bekuan ini menyumbat arteri jantung, terjadilah serangan jantung. Jika menyumbat arteri otak, terjadilah stroke. Menurut data global dari World Health Organization, lebih dari 20 juta kematian setiap tahun berkaitan dengan penyakit kardiovaskular. Dan sebagian besar faktor risikonya adalah pola makan buruk, kurang aktivitas fisik, hipertensi, kolesterol tinggi. Semua ini saling berhubungan. Dan semuanya bisa dimulai dari apa yang Anda taruh di piring Anda setiap hari. Saya tahu, tidak semua orang punya waktu untuk diet ketat. Tidak semua orang mampu membeli makanan mahal. Tapi kabar baiknya, sayuran yang sedang kita bahas ini bukan makanan mahal, bukan suplemen mahal, bukan terapi eksklusif. Ia sederhana, mudah ditemukan di pasar tradisional, murah, tapi efeknya luar biasa. Dan di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan secara detail 6 hal baik yang terjadi pada jantung Anda ketika Anda rutin mengonsumsi sayuran ini dengan cara yang benar. Bukan hanya satu manfaat, bukan hanya 2, tapi 6 perubahan nyata yang didukung oleh data medis. Dan di bagian ketiga itu juga, saya akan berikan solusi praktis. Bagaimana cara mengonsumsinya, berapa banyak, siapa yang harus hati-hati, dan bagaimana menjadikannya kebiasaan harian. Jangan kemana-mana, karena ini bagian paling penting dari seluruh pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Sayuran yang saya maksud adalah bayam dan sayuran hijau kaya nitrat alami. Kenapa bayam? Karena bayam mengandung nitrat alami tinggi, kalium, magnesium, folat, dan antioksidan kuat seperti lutein. Dan inilah 6 hal baik yang terjadi pada jantung Anda ketika rutin mengonsumsinya dengan cara yang tepat. 1. Tekanan darah turun secara alami. Nitrat dalam bayam diubah tubuh menjadi nitric oxide. Nitric oxide melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang melebar berarti tekanan menurun. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal milik American Heart Association menunjukkan konsumsi sayuran tinggi nitrat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan. Artinya, risiko stroke dan serangan jantung ikut turun. 2. Pembuluh darah lebih elastis. Arteri yang elastis membuat jantung bekerja lebih ringan. Nitric oxide menjaga dinding arteri tetap lentur.
Semakin elastis pembuluh darah, semakin kecil risiko kekakuan arteri. Dan ini sangat penting, terutama untuk usia di atas 50 tahun. 3. Mengurangi peradangan di dinding arteri. Peradangan kronis adalah awal dari aterosklerosis. Bayam mengandung antioksidan tinggi yang membantu menekan proses inflamasi. Artinya, plak lebih sulit terbentuk, dan pembuluh darah lebih terlindungi. 4. Menurunkan risiko pembentukan plak kolesterol. Serat dalam bayam membantu mengikat kolesterol di saluran cerna. Magnesium dan folat membantu metabolisme homosistein. Homosistein tinggi berkaitan dengan risiko penyakit jantung. Dengan kata lain, bayam bekerja dari berbagai sisi. 5. Membantu menstabilkan irama jantung. Kalium dan magnesium di dalamnya membantu menjaga sistem listrik jantung. Kekurangan kalium bisa memicu gangguan irama. Asupan cukup membantu jantung berdetak lebih stabil. 6. Mendukung fungsi otot jantung secara keseluruhan. Ketika tekanan turun, peradangan turun, aliran darah lancar, maka otot jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Ini berarti risiko pembesaran jantung dan gagal jantung bisa ditekan. Bayangkan, hanya dari satu kebiasaan sederhana, menambahkan satu jenis sayuran ke menu harian Anda. 6 perubahan besar terjadi di dalam tubuh Anda. Dan banyak orang tidak tahu ini. Atau tahu, tapi menunda. Dan jantung tidak pernah menunggu. Sekarang saya berikan solusi konkret. Konsumsi 1 mangkuk bayam matang per hari. Jangan dimasak terlalu lama, cukup 2-3 menit, agar nutrisi tidak rusak. Bisa ditumis ringan dengan sedikit minyak zaitun. Bisa dijadikan campuran sup. Atau dibuat smoothie hijau tanpa gula tambahan. Siapa yang perlu hati-hati? Penderita batu ginjal oksalat tinggi, pasien dengan gangguan ginjal berat, konsultasikan dulu jika memiliki pembatasan kalium. Untuk orang sehat, ini sangat aman dan sangat bermanfaat. Dan sekarang, saya ingin bercerita tentang seorang pasien yang datang ke klinik saya sekitar 1 bulan yang lalu. Usianya 70 tahun. Kita sebut saja Pak A. Cerita beliau mungkin akan membuka mata Anda lebih dalam lagi. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang ke klinik saya seorang pasien. Usianya 70 tahun. Kita sebut saja Pak A. Beliau datang ditemani istrinya. Wajahnya tenang, tapi terlihat lelah. Keluhannya sederhana, cepat capek, kadang pusing ringan. Sesekali terasa berat di dada, bukan nyeri tajam, tapi seperti ditekan. Beliau berkata pada saya dengan suara pelan, "Dok, saya ini sebenarnya kenapa ya? Saya tidak merasa sakit berat, tapi kok badan rasanya tidak seperti dulu." Saya mulai dengan pemeriksaan standar. Tekanan darah beliau 160/95. Denyut jantung 92 kali per menit. Tidak terlalu tinggi, tapi tidak ideal. Kemudian saya sarankan pemeriksaan laboratorium. Hasilnya keluar 2 hari kemudian. Kolesterol total 245 mg per desiliter. LDL 160 mg per desiliter. HDL 38 mg per desiliter. Trigliserida 210 mg per desiliter. Gula darah puasa masih dalam batas pradiabetes. Dan dari rekam EKG, terlihat tanda awal hipertrofi ventrikal kiri ringan. Artinya, otot jantungnya mulai menebal akibat tekanan darah tinggi yang berlangsung lama. Saya jelaskan kepada beliau dengan hati-hati. "Pak A, jantung Bapak sebenarnya sedang bekerja terlalu keras. Tidak ada serangan jantung saat itu. Tidak ada sumbatan total. Tapi proses menuju ke arah sana sudah dimulai. Dan ini yang sering orang tidak sadari." Menurut data epidemiologi global yang dilaporkan oleh World Health Organization, hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena banyak orang tidak menyadari kondisinya sampai terjadi komplikasi. Dan studi dari American Heart Association menunjukkan bahwa kombinasi hipertensi dan kolesterol tinggi secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Pak A memiliki keduanya. Saya bertanya kepada beliau, "Bagaimana pola makan Bapak sehari-hari?"
Beliau tersenyum kecil. Dok, saya jarang makan sayur. Lebih sering lauk dan nasi. Sayur paling kalau ada saja. Itulah titik pentingnya. Bukan karena beliau tidak mampu. Bukan karena tidak tahu. Tapi karena menganggap sayur tidak terlalu penting. Saya tidak langsung memberikan obat dalam dosis tinggi. Saya buat pendekatan bertahap. Saya resepkan obat tekanan darah dosis ringan. Tapi saya juga tekankan satu perubahan besar. Setiap hari harus ada sayuran hijau. Minimal 1 mangkuk. Dan saya jelaskan secara spesifik tentang bayam dan sayuran kaya nitrat alami. Saya jelaskan bagaimana nitric oxide membantu pembuluh darahnya lebih rileks. Bagaimana kalium membantu menurunkan tekanan. Bagaimana serat membantu kolesterolnya turun. Saya jelaskan bukan sekadar makan sehat, tapi mekanismenya. Agar beliau paham. Dan tidak sekadar patuh. 1 bulan kemudian, Pak A kembali kontrol. Tekanan darahnya turun menjadi 138/85 mm Hg. Denyut jantung lebih stabil. Beliau terlihat lebih segar. Berat badannya turun 2 kg. Dan yang paling membuat saya tersenyum. Beliau berkata, "Dok, ternyata badan saya terasa lebih ringan. Tidur juga lebih nyenyak." Hasil lab ulang menunjukkan kolesterol total turun menjadi 210 mg per desiliter. LDL turun 20 poin. HDL sedikit naik. Apakah hanya karena bayam? Tidak. Karena kombinasi disiplin, obat ringan, dan perubahan pola makan. Tapi sayuran hijau menjadi fondasi penting perubahan tersebut. Usia 70 tahun. Bukan usia muda. Tapi tubuh tetap bisa membaik. Jantung tetap bisa beradaptasi. Selama kita memberi bahan bakar yang tepat. Dan mungkin saat ini, ada di antara Anda yang seusia Pak A, atau bahkan lebih muda, yang tekanan darahnya mulai naik, yang kolesterolnya mulai tinggi, yang merasa baik-baik saja, padahal prosesnya sudah berjalan. Di bagian terakhir nanti, saya akan rangkum semuanya. Saya akan kunci emosinya. Dan saya akan beri Anda satu pesan penting, yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat makanan sederhana di meja makan Anda. Kalau Anda mengikuti dari awal sampai sekarang, Anda sudah memahami satu hal penting. Penyakit jantung jarang datang tiba-tiba. Ia dibangun perlahan, dari kebiasaan kecil, dari pilihan sederhana, dari apa yang kita anggap sepele, termasuk dari mengabaikan sayuran. Jantung Anda berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari, tanpa libur, tanpa istirahat, tanpa mengeluh. Ia memompa sekitar 7.000–8.000 liter darah per hari ke seluruh tubuh Anda. Dan seringkali, kita tidak memberinya perhatian yang layak. Kita lebih fokus pada rasa makanan daripada dampaknya. Kita lebih peduli pada kenyang daripada kesehatan pembuluh darah. Ingat Pak A, usia 70 tahun, tekanan darah tinggi, kolesterol naik, jantung mulai menebal. Tapi tubuhnya masih memberi kesempatan kedua. Dan kesempatan itu datang bukan dari sesuatu yang mahal, bukan dari terapi rumit, tapi dari keputusan sederhana, menambahkan sayuran hijau setiap hari. Ilmu kedokteran modern terus berkembang, data terus diperbaharui. Namun satu hal konsisten berdasarkan laporan global dari World Health Organization, perubahan gaya hidup tetap menjadi pilar utama pencegahan penyakit jantung. Dan pedoman nutrisi dari berbagai organisasi kardiovaskular dunia, termasuk American Heart Association, selalu menekankan konsumsi sayuran hijau sebagai bagian penting pola makan sehat jantung. Artinya, ini bukan tren, bukan mitos, bukan sekadar opini. Ini berbasis bukti. Saya tidak mengatakan bayam adalah obat ajaib. Saya tidak mengatakan cukup makan sayur lalu semua selesai. Tidak. Tapi saya mengatakan ini dengan tegas dan bertanggung jawab. Mengabaikan sayuran hijau dalam jangka panjang adalah kesalahan yang mahal untuk jantung Anda. Dan memperbaikinya adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan mulai hari ini. Jika Anda masih muda, mulailah sekarang. Jika Anda sudah di atas 40 tahun, jangan tunda lagi. Jika Anda sudah memiliki tekanan darah tinggi, jadikan ini kebiasaan wajib. Jika Anda punya riwayat keluarga penyakit jantung,
Anggap ini sebagai perlindungan tambahan. Karena jantung tidak menunggu sampai Anda siap. Ia bekerja sesuai kondisi yang Anda berikan padanya. Saya ingin Anda hidup lebih lama, lebih kuat, lebih bertenaga. Bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi untuk keluarga Anda, untuk anak cucu Anda, untuk orang-orang yang masih ingin melihat Anda sehat. Dan terkadang, perubahan besar dimulai dari hal yang sangat sederhana. 1 mangkuk sayur, setiap hari, konsisten. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tulis di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya ingin tahu siapa saja yang sedang berjuang menjaga jantungnya tetap sehat. Dan jika Anda punya pertanyaan tentang tekanan darah, kolesterol, atau kesehatan jantung, tulis juga di komentar. Insya Allah saya akan jawab di video berikutnya. Ingat, jangan pernah anggap remeh sayuran ini. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar rasa di lidah, tapi detak jantung Anda. Saya Dr. Fauzan, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.